got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. That thing old fast, I'm down with it. Bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Setengah ini. Nah, di sini kita sudah sampai ke bab 3, yaitu static routing. Langsung saja kita akan membuat topologinya. Di sini teman-teman bisa menambahkan satu router yang 2811, kemudian tambahkan juga 2 PC. Kemudian kita bisa sambungkan menggunakan kabel automatically. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang konsep router. Jadi router itu menghubungkan antar network menggunakan perangkat yang bernama router. Nah, misalkan untuk di PC1 itu IP-nya 10.10.10.10/24. Terus untuk yang PC2 itu misalkan IP-nya 20.20.20.20/24. Kemudian untuk jalur yang mengarah ke PC1, untuk yang interface FA0/0 itu menggunakan IP-nya misal 10.10.10.1. Untuk yang interface mengarah ke PC2 itu kan interface FA0/1. Misalkan kita beri IP 20.20.20.1. Kemudian di sini kita akan pasang IP di PC1 dulu. Pergi ke desktop IP configuration. Nah, di sini kita bisa tuliskan IP-nya yaitu 10.10.10.10. Untuk subnet masknya juga jangan lupa diisi yaitu 255.255.255.0. Lakukan juga di PC2. Nah, di sini pada router itu kan jalurnya ada dua, yaitu yang FA0/0 dan FA0/1. Nantinya di setiap jalurnya itu kita akan pasangkan IP-nya, yang nantinya IP itu akan digunakan sebagai gateway dari PC1 dan juga PC2. Nah, di sini kita bisa buka routernya, pergi ke CLI, kemudian di sini kita bisa ketik 0, kemudian enter, masuk ke enable, kemudian masuk ke conft. Nah, kemudian kita akan masuk dulu ke interface yang FA0/0. Lalu kita bisa masukkan IP address-nya. Di sini untuk IP-nya yaitu 10.10.10.1. Masukkan juga untuk subnet masknya. Kemudian kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Nah, di sini dia sudah menyala ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk juga ke interface yang FA0/1. Kita bisa ketikkan interface FA0/1, enter. Kemudian masukkan juga IP address-nya yaitu yang ini ya teman-teman. Kita tuliskan 20.20.20.1. Masukkan juga subnet masknya yaitu 255.255.255.0, enter. Kemudian kita juga nyalakan dengan perintah no shutdown. Nah, di sini dia sudah menyala ya teman-teman. Nah, jika kedua portnya sudah menyala, kita akan tambahkan IP gateway-nya. Di sini kita bisa pergi ke PC1. Nah, IP gateway untuk yang PC1 itu yang ini ya teman-teman, yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita masukkan juga IP gateway yang di PC2. Nah, di sini untuk IP gateway yang PC2 itu yang 20.20.20.1 ya teman-teman. Kemudian kita akan coba kirim surat dari PC1 ke PC2. Maka di sini hasilnya akan valid ya teman-teman. Kita bisa coba lagi kirim dari PC1 ke PC2. Nah, di sini hasilnya sudah successful ya teman-teman. Nah, berarti untuk prosesnya itu PC1 dengan IP 10.10 akan mengirimkan paket ke PC2 dengan IP 20.20. Maka saat PC1 mengirim paket, dia itu akan mengirimkan dulu ke router. Nah, lalu router itu akan mencari device mana yang IP-nya 20.20. Lalu router itu akan mengirimkannya ke PC2. Lalu PC2 akan mengirimkan paketnya ke router untuk menjawab balasannya. Nah, lalu dari router nantinya akan dikirim ke PC1.
Nah, di sini kita langsung saja buka routernya. Masuk ke menu CLI, kemudian enter, masuk ke enable, masuk ke config. Kemudian kita bisa ketikkan do show IP route. Nah, di sini sudah terdapat IP dari si PC1 yaitu yang 10.10 dan IP dari si PC2 yaitu yang 20.20. Nah, berarti untuk yang PC1 dan PC2 itu sudah saling terhubung ya teman-teman, karena sudah ada jalurnya. Nah, di sini kan ada tulisan C dan L. Untuk C sendiri itu artinya connected, kalau L itu artinya lokal. Nah, lokal itu berarti IP gateway-nya. Nah, di sini kita akan membuat topologi baru dengan menambahkan dua router, yang versi 2901 dan yang 2911. Kemudian tambahkan juga dua PC. Nah, jika sudah ditambahkan, di sini saya akan menghubungkannya. Kemudian saya akan berikan NAT untuk IP-nya dulu. Nah, jadi kalau router 1 ingin menuju ke PC1 itu menggunakan jalur yang GIG 0/0 dengan IP 192.168.1.1/24. Nah, sedangkan untuk yang IP PC1 itu adalah 192.168.1.10/24. Nah, dari router 1 ke router 2 itu menggunakan jalur yang GIG 0/1. Jika dari router 2 ke router 1 itu menggunakan jalur GIG 0/0. Lalu jika router 2 ingin ke PC2, maka dia melewati jalur yang GIG 0/1 dengan IP 192.168.2.1/24. Untuk IP PC2 sendiri itu adalah 192.168.2.10/24. Nah, di sini saya akan konfigurasikan IP-nya dulu. Kita masuk ke router 1. Kemudian pergi ke CLI. Di sini kita bisa ketik no. Kemudian kita enter, masuk ke enable, kemudian masuk ke config. Pertama, saya akan konfigurasikan dulu yang GIG 0/0. Kita bisa ketikkan interface GIG 0/0, enter. Kemudian kita bisa ketikkan untuk IP address-nya yaitu yang 192.168. Yang ini ya teman-teman, 1.1. Lalu masukkan juga subnet mask-nya. Kemudian enter, lalu kita bisa lihat dengan perintah no shutdown untuk menyalakannya. Nah, di sini sudah berwarna hijau atau sudah menyala ya teman-teman. Lalu kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 2. Di sini yang mengarah ke router 2 itu yang GIG 0/1. Kita bisa exit dulu. Kemudian kita masuk ke interface GIG 0/1. Kemudian enter. Lalu kita masukkan juga untuk IP address-nya yaitu IP si router 1 ya teman-teman. Itu yang 10.10.10.1. Kemudian masukkan juga untuk subnet mask-nya. Enter. Kemudian kita nyalakan juga dan perintah no shutdown. Nah, ini tuh belum menyala ya teman-teman karena kita belum mengkonfigurasikan di router 2-nya. Kita bisa buka dulu untuk router 2-nya. Kemudian masuk ke enable, kemudian config. Nah, di sini saya akan konfigurasikan dulu yang GIG 0/0. Nah, di sini saya akan konfigurasikan yang GIG 0/0 dulu. Kita bisa masuk ke interface GIG 0/0. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan untuk IP address-nya yaitu yang 10.10.10.2 atau IP dari si router 2-nya. Lalu ketikkan juga untuk subnet mask-nya. Kemudian kita akan coba nyalakan dengan perintah no shutdown. Nah, di sini sudah menyala ya teman-teman. Lalu kita konfigurasikan juga yang mengarah ke PC2. Kita bisa exit dulu. Kemudian di sini kita bisa lihat dulu yang mengarah ke PC2 itu interface GIG 0/1. Jadi kita bisa
masuk ke interface gig 0/1, kemudian enter. Lalu kita bisa masukkan untuk IP address-nya, yaitu IP address yang mengarah ke PC 2, yaitu yang ini ya teman-teman, 192.168.2.1. Masukkan juga untuk subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita coba nyalakan dengan perintah no shutdown. Nah, di sini dia juga sudah menyala ya teman-teman. Nah, jika sudah menyala semua, sekarang kita akan mengkonfigurasikan IP-nya di masing-masing PC-nya. Kita bisa konfigurasikan IP dulu di PC 1, kemudian masuk ke desktop, pilih yang IP configuration. Di sini kita bisa tuliskan IP-nya, yaitu 192.168.1.10. Subnet mask-nya juga diisi. Kemudian untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita masuk ke PC 2 di desktop IP configuration. Lalu kita bisa masukkan IP-nya juga, yaitu 192.168.2.10. Kemudian untuk subnet mask-nya juga diisi. Kemudian untuk default gateway-nya juga diisi, yaitu 192.168.2.1. Kemudian kita bisa close. Nah, lalu kita bisa kirim surat dari PC 1 ke PC 2. Nah, maka di sini hasilnya akan violet ya teman-teman, karena kita itu belum mengkonfigurasikan static routing-nya. Saya akan menambahkan note dulu. Nah teman-teman, jadi di dalam static routing itu ada dua, yaitu search dan destination. Untuk search sendiri itu artinya mencari, dan untuk destination itu artinya tujuan. Nah, untuk search atau mencari itu misalnya tadi kan dari PC 1 mau kirim paket ke PC 2, maka dia itu akan mencari jalur ke PC 2-nya. Nah, lalu untuk destination yang artinya tujuan itu misalnya tadi kan tujuannya PC 1 itu mau ke PC 2, maka nanti si PC 1-nya itu akan mencari IP dari si PC 2 ini. Nah, kita akan coba ping dulu untuk IP 2-nya. Kita bisa masuk ke PC 1, kita bisa close dulu, kemudian masuk ke command prompt. Kemudian kita bisa ketikkan ping, dan kita masukkan IP dari si PC 2-nya, yaitu 192.168.2.10. Kemudian kita enter. Nah, maka outputnya ini akan reply from, atau kita sudah berhasil ping ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat IP root-nya di router 1. Di sini kita bisa enter, kemudian masuk ke enable, masuk ke config. Kemudian kita bisa ketikkan do show IP root. Enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tuh tidak ada IP atau network yang terhubung ke PC 2 atau yang ini ya teman-teman 2.1, karena kita itu belum mengkonfigurasi static routingnya. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi static routingnya dulu. Kita akan melakukan konfigurasinya di router 1. Namun sebelum itu kita harus menentukan tujuannya dulu. Nah, nanti kan PC 1 itu mau terhubung ke PC 2. Nah, berarti kita itu akan menuliskan network dari si PC 2-nya. Nah, untuk network dari si PC 2 ini kan adalah yang 2.0. Kita bisa langsung saja masuk ke router 1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan IP root. Masukkan networknya, yaitu 192.168.2.0. Nah, jika teman-teman bingung kenapa di sini 2.0, itu karena kita itu menuliskan networknya, bukan IP addressnya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan juga untuk subnet mask-nya. Kemudian kita akan mencari juga untuk jalurnya. Nah, berarti kalau misalnya PC 1 mau ke PC 2, dia itu harus melewati router 1 dulu. Nah, router 1 itu kan sudah ada di sini yang 10.10.10.1 ini. Lalu dia itu akan masuk ke router 2. Berarti
dari router 1 itu ke router 2. Nah, di sini kan untuk yang 10.2-nya tidak ada. Maka di sini kita akan tuliskan 10.10.10.2. Kemudian kita enter, lalu kita cek dengan perintah do show IP route. Enter. Nah, bisa ya teman-teman perhatikan di sini sudah ada yang 2.0-nya teman-teman. Lalu kita akan coba juga di router 2-nya. Kita bisa masuk ke enable, kemudian confi. Nah, kalau di router 2 itu sebaliknya ya teman-teman. Nah, tadi kan PC 1 yang ke PC 2. Nah, sekarang PC 2 yang ke PC 1. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP route. Lalu kita bisa ketikkan network dari si PC 2-nya, yaitu yang 192.168.1.0. Masukkan juga untuk subnet masknya. Lalu kita akan mencari jalurnya juga. Nah teman-teman, misalkan dari PC 2 mau ke PC 1 itu kan pastinya melewati router 2 dulu. Nah namun untuk router 2-nya itu kan sudah ada karena itu kan IP gateway-nya. Nah tapi biasanya untuk si router 1 itu belum ada IP-nya, makanya si PC 1 dan PC 2 itu nggak bisa terhubung ya teman-teman. Nah berarti dia itu akan melewati router 1 yang IP-nya 10.1. Kita bisa tuliskan 10.10.10.1 kemudian enter. Kemudian kita bisa ketikkan do show IP route. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini sudah ada yang 1.0-nya. Kemudian kita akan coba ping lagi. Kita masuk ke PC 1, kemudian masukkan perintah yang tadi yaitu ping IP yang PC 2. Kita bisa enter. Biasanya di sini yang pertama itu akan request timeout, kemudian akan reply from atau TTA lagi. Nah, di sini benar ya teman-teman. Yang pertama itu akan request timeout, kemudian dia akan mengeluarkan output reply from. Nah kemudian kita akan coba kirim paket lagi dari PC 1 ke PC 2. Nah maka di sini hasilnya sudah successful, yang menandakan bahwa konfigurasi routing kita sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi static routing menggunakan 3 router. Di sini kita bisa pindahkan dulu untuk node-nya. Kemudian kita bisa menambahkan routernya, kita pakai yang 2911, lalu tambahkan juga satu PC lagi. Kemudian saya akan menambahkan sebuah node dulu untuk node IP-nya. Nah, jadi router 2 terhubung ke router 3 itu melalui interface gig0/2 dengan IP 20.1. Kemudian untuk yang router 3 mengarah ke PC 3 itu menggunakan interface gig0/1 dengan IP 192.168.3.1/24. Kemudian kita akan langsung saja konfigurasi di router 3-nya. Kita ketik no, enter, kemudian masuk ke enable, masuk ke confi. Nah, di sini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke router 2, yaitu yang interface gig0/0. Kemudian kita masukkan IP dari si interface gig0/0, yang ini ya teman-teman. Masukkan juga untuk subnet masknya. Kita bisa enter, kemudian kita nyalakan dan perintah no shutdown. Nah di sini bisa teman-teman perhatikan belum menyala ya teman-teman, karena kita belum mengkonfigurasi di router 3-nya. Lalu di sini kita juga akan mengkonfigurasi yang mengarah ke PC 3. Kita bisa exit dulu, kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke PC 3, yaitu interface gig0/1. Kemudian kita enter, lalu masukkan IP address-nya, yaitu yang ini ya teman-teman, 192.168.3.1. Kemudian kita masukkan juga untuk subnet masknya, enter. Kemudian kita nyalakan dan perintah no shutdown. Nah ini dia sudah menyala ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi di router 2-nya.
Nah, di sini kita bisa masuk ke interface gig0/2. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu yang 20.1 ya teman-teman. Masukkan juga subnet mask-nya. Lalu kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Nah, di sini sudah menyala ya teman-teman. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan IP-nya di PC3. Di sini kita masukkan IP dari si PC3-nya, yaitu 192.168.3.10. Masukkan juga untuk subnet mask-nya. Kemudian untuk default gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Lalu kita akan konfigurasikan static routing yang mengarah ke PC. Kita bisa buka dulu router 2-nya. Di sini kita bisa exit dulu. Kemudian kita bisa ketikkan IP root. Kita masukkan 192.168.3.0. Kemudian masukkan subnet mask-nya. Kemudian untuk jalurnya itu yang 20.2 ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang pertama itu adalah networknya, untuk yang di tengah itu adalah subnet mask-nya, dan yang terakhir itu adalah jalur yang menuju ke PC3. Kita bisa enter. Lalu kita akan konfigurasikan juga di router 3 agar bisa terhubung ke PC1 dan PC2. Di sini kita bisa exit dulu. Kemudian kita ketikkan IP root. Untuk networknya di sini kita pakai yang 1.0. Kemudian masukkan subnet mask-nya juga. Lalu untuk jalurnya itu kita bisa pakai yang ini ya teman-teman, 20.1. Kita akan konfigurasikan juga di router 1. Kita bisa enter lalu masuk ke enable, masuk ke config. Nah, ini tuh yang mengarah ke PC3-nya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan IP root. Untuk networknya yaitu 192.168.3.0 yang ini ya teman-teman. Kemudian masukkan juga untuk subnet mask-nya. Lalu kita memakai jalur yang 10.10.10.2. Enter. Nah, jika sudah, kita bisa coba ping di PC1 yang IP dari si PC3-nya. Nah, biasanya emang awalannya itu akan request timeout, namun nantinya akan reply from ya teman-teman. Jika sudah reply from atau TTL itu berarti sudah tersambung ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba kirim paket dari PC1 ke PC3. Nah, di sini successful ya teman-teman. Kemudian kita coba juga kirim surat dari PC2 ke PC3. Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang static routing dengan VLAN. Di sini saya akan menambahkan satu switch dan juga 4 PC. Saya akan memakai switch yang 2960. Kita bisa tambahkan di sini. Kemudian kita tambahkan 4 PC. Nah, di sini saya akan menghubungkannya dulu menggunakan kabel automatically. Kita sambungkan dari router 3 ke switch. Di sini kita ubah aja namanya menjadi switch 1. Kemudian di sini saya akan menambahkan area. Lalu saya akan menambahkan node. Untuk yang PC 4 dan PC 5 itu akan menjadi VLAN 10, dan untuk yang PC 6 dan 7 itu akan menjadi VLAN 20. Lalu saya akan menambahkan node untuk IP-nya juga. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan VLAN-nya dulu di switch. Kemudian di sini kita bisa masuk ke enable, masuk ke config,
Kita masuk juga ke VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, di sini untuk VLAN 10 itu IP-nya dari FA0/2 sampai FA0/3. Dan untuk IP dari VLAN 20 itu dari FA0/4 sampai FA0/5. Di sini kita bisa exit dulu, kemudian kita ketikkan interface range FA0/2 sampai 3, enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses, enter. Kemudian ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. Lalu kita bisa exit lagi, kemudian masuk ke interface range FA0/4 sampai 5, enter. Kemudian kita ketikkan juga untuk yang switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Kemudian kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 10 dan VLAN 20-nya sudah ada ya teman-teman, dan untuk portnya itu sudah aktif ya teman-teman. Kemudian kita akan mengkonfigurasi jalur yang mengarah ke switch 1. Kita bisa ketikkan interface gig 0/2 yaitu yang mengarah ke switch satunya, yang ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa nyalakan menggunakan perintah no shutdown. Maka di sini nantinya akan berubah menjadi hijau ya teman-teman. Kemudian kita bisa exit, lalu kita bisa ketikkan interface gig 0/2.10, kemudian enter. Lalu kita masukkan perintah encapsulation.1q 10, enter. Kemudian kita bisa masukkan untuk IP address-nya, yaitu yang 172.168.1.1 yang ini ya teman-teman. Kemudian masukkan juga untuk subnet mask-nya, enter. Jika sudah, kita bisa exit, lalu kita masuk ke VLAN 20. Kita ketikkan interface gig 0/2.20, enter. Kemudian ketikkan perintah yang encapsulation.1q, kita ganti jadi 20, enter. Kemudian masukkan IP address-nya, yaitu yang ini ya teman-teman, 172.168.2.1. kemudian maaf teman-teman, ini salah. Kemudian masukkan subnet mask-nya. Kemudian kita bisa exit. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP. Di sini saya sudah menuliskan IP untuk masing-masing PC-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri saja. Langsung saja kita masukkan IP-nya. Kita buka PC 4 dulu. Nah, jika IP-nya sudah dimasukkan, kita bisa coba kirim surat. Di sini saya akan coba kirim surat dari PC 6 ke PC 7. Nah, di sini hasilnya sudah successful ya teman-teman. Lalu saya juga akan coba kirim surat dari PC 4 ke PC 5. Nah, di sini juga hasilnya successful ya teman-teman. Kemudian saya juga akan coba kirim surat dari yang berbeda VLAN. Misal di sini dari PC 6 ke PC 5. Nah, maka di sini hasilnya akan valid ya teman-teman, karena kita itu belum mengkonfigurasi static routingnya. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi static routingnya, kita terangkan dulu switchnya. Di sini kita bisa masuk ke interface yang FA0/1, yang ini ya teman-teman. Kemudian kita ubah menjadi mode terang, yaitu dan perintah switch port mode terang, enter. Kemudian jika sudah, di sini saya akan coba ping di PC 7. Di sini kita masukkan IP dari si PC 4, yaitu yang ini ya teman-teman, 172
168.1.2, enter. Nah, di sini hasilnya reply from atau TTL ya teman-teman, yang artinya sudah berhasil ya teman-teman. Lalu saya akan coba kirim surat dari PC 7 ke PC 4. Di sini hasilnya successful ya teman-teman. Kemudian saya juga akan coba kirim surat dari PC 3 ke PC 7. Di sini dia juga hasilnya successful ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba kirim surat dari PC 3 ke PC 4. Hasilnya successful ya teman-teman. Kemudian saya juga akan coba kirim surat dari PC 2 ke PC 6. Nah, di sini hasilnya akan valid ya teman-teman, karena kita itu belum mengkonfigurasi yang jalur ke PC 2 dan juga PC 1. Kita baru mengkonfigurasinya yang jalur ke PC 3. Nah, untuk konfigurasi static routingnya di sini kita bisa buka untuk router satunya. Kemudian kita masuk ke enable, masuk ke conft. Lalu kita bisa masukkan perintah IP root. Kita pakai network yang 172.168.1.0. Masukkan juga untuk subnet masknya. Lalu di sini untuk jalurnya dia itu berarti mengarah yang ke 10.2. Lalu kita ketikkan juga untuk yang ke VLAN 20, kita bisa tuliskan lagi, namun untuk yang networknya itu kita ubah menjadi 2.0. Nah, ini untuk jalurnya itu sama ya teman-teman, pakai yang 10.2. Nah, lalu di sini kita akan coba lihat dengan perintah do show IP route. Bisa teman-teman perhatikan di sini sudah ada yang 1.0 dan 2.0. Kemudian kita konfigurasikan juga untuk yang di router 2. Kita bisa ketikkan IP route, enter. Kemudian kita lakukan juga untuk yang VLAN 20. Kita ganti menjadi 2.0, enter. Kemudian kita lihat dengan perintah do show IP route. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan untuk yang 1.0 dan 2.0 itu sudah ada ya teman-teman. Jika sudah, kita akan coba kirim surat lagi. Saya akan coba kirim surat dari PC 1 ke PC 6. Di sini hasilnya successful ya teman-teman. Kita new saja biar gampang lihatnya. Lalu saya akan coba kirim surat dari PC 1 ke PC 4. Di sini hasilnya successful ya teman-teman. Lalu kita coba kirim surat lagi dari PC 2 ke PC 7. Ini hasilnya successful ya teman-teman. Dan yang terakhir saya akan coba kirim surat dari PC 2 ke PC 5. Nah, di sini hasilnya juga sudah successful semua. Nah, jika sudah successful semua, berarti untuk static routing kita itu sudah berhasil ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bab 3 tentang static routing ini. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.